Selamat pagi, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari Jumat 21 Juli 2023 ini. Kita awali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 33. 3 bait saja dari nyanyian ini. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami sudah sampai pada hari Jumat 21 Juli ini. Terima kasih Bapa untuk semua pemeliharaan, penyertaan, berkat-berkat yang boleh kami terima. Dalam sukacita kami juga akan memasuki hari baru kami, dan kami akan awali hari ini dengan firman Tuhan sendiri. Berkata-katalah ya Roh Kudus kepada kami, bekerjalah karena kami yakin firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Kuatkan kalau mereka sedang dalam pergumulan. Bawakanlah ya Bapa pergumulan anak-anak Bapa yang sakit, biarlah melalui darah Kristus sendiri, putramu yang tunggal itu boleh membasuh sakit penyakit untuk boleh disembuhkan dan ditolong. Bapa, kami juga membaca dalam doa, pemberitaan firman pagi ini. Bapa, siapkan hati kami dan Roh Kudus yang bekerja. Pakai hamba untuk boleh memberitakannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ibrani 6 ayat 13 sampai 20. Saya bacakan demikian, Ibrani 6 ini ayat 13 dan seterusnya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu,
untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, tema kita, telah kutemukan dasar kuat. Dari pembacaan tadi, yaitu ayatnya yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, saudara, di dalam Kidung Jemaat, ternyata tema kita, telah kutemukan dasar kuat itu, ada. Nah, mari kita mengawali renungan kita melalui Kidung Jemaat 38, Kidung Jemaat nomor 38. Kita akan nyanyikan 2 bait saja dari nyanyian ini, bait pertama dan bait kedua. Telah kutemukan dasar kuat ini. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut yang jangkarku. Kekal ya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia gelap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan kau rangkul dalam kasih, pendosa yang kau menjauhimu. Hatimu iba tergerak, mencari aku yang sesat. Memang saudara, Ibrani, surat yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal, siapa penulisnya tidak diketahui, telah menguraikan tentang siapa Yesus itu, yaitu anak Allah yang sudah hadir ke dalam dunia ini melalui keluarga kudus, yaitu Maria dan Yusuf, bukan karena hubungan yang wajar, tapi karena Roh Kudus sendiri yang berperan kepada Maria, dan ia boleh melahirkan putra Allah itu. Nah, surat Ibrani mengatakan tadi bahwa Abraham itu jauh sebelum surat Ibrani ditulis sebenarnya sudah menerima janji Allah, sudah menerima apa yang Allah sampaikan kepada dia, bahwa melalui Abraham ini yang tadinya bernama Abram, kemudian bernama Abraham, dan istrinya Sarai akan mempunyai keturunan. Padahal Abraham
pada waktu menerima janji itu berumur 90 tahun. Sarai itu adalah 80 tahun, beda 10 tahun. Dan saudara, ternyata cukup lama itu. Sampai mati pucuk sebenarnya Abraham. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan bahwa ia akan menerima anak itu terjadi dengan Sarai ini. Tapi apa yang terjadi saudara, ternyata bahwa Sarah pada waktu itu tidak sabaran saudara, sehingga kemudian memberikan Hagar budaknya untuk diperistri oleh Abraham. Sehingga kemudian lahirlah Ismail itu. Nah, tapi bukan Ismail yang menjadi ahli waris dari keturunan Abraham, tetapi melalui Sarah itu. Dan ternyata 10 tahun Abraham harus menunggu, dan ternyata Sarai memiliki keturunan, yaitu Ishak. Benar apa yang dikatakan, dan ternyata apa yang terjadi dengan keturunan ini? Nah, Ishak ini sebagai anak tunggal dari Sarai di masa tuanya, ternyata oleh Allah itu diminta untuk dipersembahkan di Gunung Moria. Dan ternyata Abraham mematuhinya, mentaatinya. Diajak kemudian Abraham dan hamba-hambanya pergi ke Gunung Moria itu, dan sesampai di bawah gunung itu Abraham dan Ishak ini yang naik ke atas membawa api dan juga membawa kayu. Dan apa yang terjadi? Ishak bertanya itu, apa? Ada kayunya, ada apinya, korban bakarannya kok nggak ada? Abraham menjawab, Allah nanti akan menyediakannya anakku. Padahal Abraham tahu yang akan dikorbankan adalah anaknya Ishak itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Abraham mempunyai keyakinan bahwa Allah akan menyediakannya. Kalau toh Ishak harus dikorbankan juga, pasti Allah akan memberikan penggantinya. Nah, itu yang luar biasa bagi iman Abraham ini. Maka saudara, Abraham ini mempunyai pengharapan yang luar biasa. Karena setelah itu, sebelum pisau itu mengenai tubuh Ishak, ternyata Allah melarang untuk dilakukan pengorbanan itu, dan Allah menyediakan kambing domba itu yang tersangkut di belukar. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, apa yang terjadi yaitu pengharapan di dalam Tuhan berwujud dalam diri Abraham ini, dan juga sekaligus pengharapan itu yang ditulis oleh surat Ibrani ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita kenal bahwa sauh itu jangkar, itu ternyata memang mempunyai makna dan arti yang penting bagi sebuah kapal. Jangkar itu kalau diturunkan dan kemudian menancap di tanah, di dalam laut itu, perahu itu akan aman, akan terjaga dari gelombang, angin, dan sebagainya. Maka Ibrani ini kemudian menuliskan bahwa pengharapan itu, hope, itu ternyata dalam bahasa Yunani adalah pistis,
Pengharapan itu Elpidos. Elpidos ini adalah sauh yang kuat. Ada kepastian yang menjamin rasa aman, tentram, damai bagi semua penumpang kapal. Maka pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Ternyata bukan untuk kapal saja, tetapi penulis Ibrani mengatakan jiwa kita. Karena apa? Karena sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bait Allah itu terdiri dari 3 tempat. Ada ruang Maha Kudus, di mana di sana ada tabut perjanjian, dan hanya 1 tahun 1 kali imam besar boleh masuk ke dalam sana untuk mempersembahkan persembahan umat. Ya, setahun sekali. Imam besar lagi, bukan imam-imam yang lain. Dan kemudian ada ruang kudus, itu ada dian di sana, ada unjuk-unjukan dan sebagainya. Kemudian ada serambi yang besar, luas sekali, di mana umat itu akan berbakti. Nah, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang sudah masuk ke dalamnya untuk mengampuni dosa manusia dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya pada saat Yesus mati disalibkan itu, tabir bait Allah ini robek dari atas sampai bawah. Padahal tabir itu bukan dari kain nelon, kain tipis, tapi kain yang cukup tebal sekali, ya, yang tidak tembus, dan itu robek. Yang berarti memang hubungan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa. Hubungan antara Allah dan manusia sejak dari perjanjian lama, karena Adam itu dan Hawa pada waktu itu sudah melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Sekarang sudah diampuni, sudah dibenarkan, sudah dipulihkan. Tabir itu robek pada saat Tuhan Yesus pada hari Jumat yang agung itu mati di kayu salib. Setelah ia 3 jam tergantung dari pukul 12 siang sampai pukul 3 siang, dan kemudian tirai bait Allah ini, tabir bait Allah ini robek. Kita, umat Tuhan yang sekarang ini hidup dalam perjanjian baru, tidak lagi harus mengorbankan korban-korban bakaran, karena sudah digenapi, sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai korban bakaran yang agung atas kematiannya untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita boleh tetap punya pengharapan yang diandaikan sebagai sauh, sebagai jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita. Maka dalam perjalanan kita mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ingat, kita mempunyai pengharapan yang kokoh, yang aman, yang kuat di dalam Yesus Kristus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu. Imam besar Yesus ini yang dikatakan di dalam bagian lain dalam Ibrani itu imam besar agung. Sesuai dengan peraturan Melkisedek, imam besar agung ini, karena Tuhan Yesus bukan dari keturunan yang bisa melahirkan imam-imam, tapi dari peraturan Melkisedek. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, biarlah kita boleh tetap menaruh pengharapan kita
kepada Yesus sebagai dasar yang kokoh dan aman dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya kini dan selama-lamanya dalam menghadapi perjalanan hidup kita. Saudara, kita mengaminkan tema kita telah kutemukan dasar kuat ini dengan menyanyikan tadi nyanyian 38, baitnya yang ketiga dan kelima. Telah kau biarkan ciptaanmu terkapar dalam dosanya, telah kau utus puteramu menyelamatkan dunia, dan pintu hati kau ketuk agar terbuka bagimu. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh, ya Tuhan rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Amin. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh melihat pengharapan yang diandaikan oleh penulis Ibrani sebagai jangkar sauh yang aman dan kuat bagi jiwa kita, bagi jiwa kami umat manusia ini. Terima kasih bahwa Yesus sudah masuk sampai ke belakang tabir itu untuk membawa korban darahnya sendiri menebus dosa manusia. Kami percaya itu, dan biarlah pengharapan kami tetap kami labuhkan kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, masih ada banyak tugas, masih ada banyak kewajiban dan tanggung jawab yang Bapak berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Bapak juga boleh melengkapi kami dengan karunia-karunia Bapak. Bapak boleh senantiasa mengawal kehidupan kami, sehingga kami tidak merasa sendiri, tapi bersama Tuhan terus-menerus. Karena Ia adalah Immanuel itu. Bapak, kami mohon biarlah pengharapan kami boleh sungguh kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus sendiri. Bapak, pimpin akan majelis jemaat, semua gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, pendeta maupun para penatua sebagai pimpinan dari jemaat Tuhan bagi gereja Tuhan. Bapak juga boleh memberkati mereka. Berkati semua kegiatan-kegiatan khususnya untuk bulan Ekumene Masyarakat pada bulan Agustus mendatang. Maka semua program untuk kesaksian dan pelayanan pada bulan Agustus itu boleh dilaksanakan dalam kebersamaan, kegotong royongan, bergandeng tangan untuk sesama. Bapak, biarlah kami juga boleh menyelesaikan hari-hari kami memasuki minggu terakhir dari bulan Juli ini, dan boleh menyelesaikan bulan ke-7, memasuki bulan ke-8, bulan Agustus dalam tangan Bapa. Bapa, bulan Agustus termasuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bapa jugalah yang akan menolong semua proses yang ada. Bapa berkati Presiden dan Wakil, khususnya juga ya Bapa, kalau ada para menteri-menteri, wakil menteri baru yang dilantik, bahkan Menteri Kominfo yang menggantikan yang lama. Bapak juga yang akan memberkati semua pembantu presiden dalam bentuk menteri-menteri itu. Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk wakil-wakil rakyat kami dalam DPR, DPRD, DPD,
Bapak juga yang menyertai, khususnya ya Bapak, dalam semua persiapan untuk pemilihan umum tahun depan, semuanya boleh berjalan dalam penyertaan Bapa. Jauhkan kami dari korupsi dan nepotisme itu yang tetap masih marak saja di Indonesia ini Bapak. Jangan kau tinggalkan bangsa kami. Beri kesadaran, karena kami hantar doa kami dalam satu pengantara kami yang hidup, yang setia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang juga mendengar doa-doa kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Kristus atas semua berkat, pertolongan, dan jawaban doa. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.